Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ataila Jafir Hutagalung dengan NPM 24783040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksal Farisi. Saya dari TRPL 1B. NPM saya 24783054. Perkenalkan, nama saya Marcel Giovanni, NPM 24783052. Ragam budaya, khususnya dari dunia tari dan alat musik, memiliki banyak manfaat untuk negeri Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah identitas negeri. Hubungan antara keragaman alat musik dan seni tari untuk sebagai identitas negeri itu pertama ada simbiotik dalam pertunjukan. Dalam simbiotik dalam pertunjukan itu ada keselarasan gerakan dan irama. Tarian seringkali diiringi oleh musik tradisional, di mana gerakan penari berkoordinasi dengan ritme dan melodi. Ini menciptakan kesan yang harmonis dan menambah daya tarik pertunjukan. Kedua ada cerita dan emosi. Musik itu menambah kedalaman emosional pada tarian, memberikan nuansa yang mendukung tema atau cerita yang ingin disampaikan. Lalu poin kedua ada representasi budaya lokal. Pertama, identitas daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk tari dan musik yang unik, mencerminkan karakteristik budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, tari kecak dari Bali dan gamelan sebagai musik pengiringnya. Lalu, poin dalam representasi budaya itu juga ada unsur warisan budaya sebagai warisan budaya. Seni tari dan musik merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, membantu masyarakat mempertahankan identitas mereka sendiri. Ketiga itu ada fungsi sosial dan spiritual. Fungsi sosial dan spiritual itu ada dua hasil, yaitu untuk ritual dan upacara, serta untuk pendidikan dan penyampaian nilai. Keempat, untuk penguatan kebersamaan. Kelima, ada adaptasi dan inovasi untuk evolusi seni dan pengenalan tarian terhadap dunia. Kedua, ada memiliki daya jual tinggi. Salah satu keuntungan memiliki keberagaman seni tari dan musik itu adalah memiliki daya jual yang tinggi. Nah, hubungannya dengan keberagamannya apa? Pertama, kenapa bisa disebut memiliki daya jual yang tinggi? Karena ketika kita memiliki keberagaman, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai lahan untuk mencari penghasilan gitu dari si budaya ini tadi. Salah satunya itu untuk dijadikan daya tarik wisata. Daya tarik wisata seperti pertunjukan budaya dan festival budaya. Kedua, sebagai identitas dan citra daerah untuk branding sebuah daerah dan mengautentikan suatu daerah karena seni tari dan musik dari daerah tersebut. Ketiga, bisa dijadikan sebagai sarana untuk penjualan ekonomi kreatif. Keempat adalah bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan. Kelima itu ada kolaborasi dan inovasi. Lalu yang ketiga ada untuk pengembangan keterampilan. Nah, kalau untuk pengembangan keterampilan itu kenapa sih keberagaman seni tari dan seni musik itu bisa disebut sebagai salah satu keuntungannya itu sebagai pengembangan keterampilan? Karena ketika kita memiliki keberagaman, jadi banyak sekali sarana untuk dijadikan peluang-peluang untuk mengembangkan diri sendiri, terutama di dunia musik dan tari, karena sangat banyak sekali alat musik dan seni tari dari Indonesia yang dapat dipakai dan dikembangkan untuk banyak aspek di kehidupan begitu.
Saya di sini ingin menyampaikan tentang sejarah seni tari di Indonesia, serta yang berkaitan dengan pengaruh budaya asli seni tari, kebudayaan Hindu-Buddha, kolonialisme, serta modernisasi. Yang pertama, sejarah seni tari di Indonesia yaitu mencerminkan perjalanan panjang budaya bangsa yang dipengaruhi oleh beragam faktor termasuk kebudayaan asli, pengaruh Hindu-Buddha, kolonialisme, dan modernisasi. Setiap periode dalam sejarah Indonesia meninggalkan jejak yang mendalam pada perkembangan seni tari, menjadikannya cerminan dari identitas budaya yang dinamis. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana pengaruh budaya asli, Hindu-Buddha, kolonialisme, modernisasi membentuk seni tari di Indonesia. Yang pertama, seni tari dalam kebudayaan asli Indonesia, yaitu zaman prasejarah dan animisme. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat asli Indonesia sudah memiliki tradisi tari yang kuat, terutama terkait dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa ini, tari digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan dan adat untuk berkomunikasi dengan alam lain, roh, leluhur, atau para dewa-dewa. Ciri khas daripada masa ini adalah gerakan yang ekspresif, menggunakan unsur-unsur alam sebagai bagian dari tarian. Fungsi dari ritual tersebut adalah tarian digunakan dalam upacara-upacara adat seperti panen, penyembuhan, atau meminta hujan. Misalnya, tarian hudok dari suku Dayak di Kalimantan digunakan untuk menghormati roh nenek dan meminta hasil panen yang melimpah. Lalu gerakan simbiolis, gerakan-gerakan dalam tari sering kali meniru binatang atau elemen alam seperti angin, air, dan api. Tari parang dari berbagai daerah di Indonesia menampilkan gerakan-gerakan yang menggambarkan keberanian dan kekuatan. Terinspirasi dari aktivitas berburu dan berperang dalam kehidupan masyarakat saat itu. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha mulai memasuki Nusantara pada abad keempat melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama. Pada masa ini, seni tari di Indonesia mengalami perkembangan pesat, terutama di kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Seni tari tidak lagi hanya berfungsi seni tari tidak lagi hanya berfungsi sebagai bagian dari ritual animisme, tetapi juga berfungsi sebagai upacara dalam kerajaan, keagamaan, dan estetika budaya. Yang lalu ada tari ritual keagamaan. Tari-tarian yang berfungsi sebagai penghormatan terhadap dewa-dewa Hindu ataupun Buddha mulai berkembang di Jawa. Seni tari berkembang pesat dalam konteks upacara-upacara keagamaan di candi-candi seperti Prambanan dan Borobudur. Tari Legong di Bali dan tari Bedaya di Jawa merupakan contoh tari yang dipengaruhi oleh kebudayaan budaya-budaya, terutama khususnya untuk budaya Hindu dan Buddha, dengan gerakan halus dan makna simbiolis yang mendalam. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme. Abad ke-16 hingga awal abad ke-20, kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa perubahan besar dalam seni tari di Indonesia. Meskipun seni tari tradisional tetap bertahan, pengaruh kolonial mulai mempengaruhi bentuk dan fungsi tarian. Tarian hiburan dan komodifikasi. Pada masa kolonial, seni tari tradisional seringkali dipantaskan untuk menghibur para pejabat kolonial atau sebagai bentuk ekotisme yang dipertontonkan kepada pengunjung dari luar negeri. Seni tari mulai diperkenalkan di pameran-pameran internasional dan kadang-kadang dipandang sebagai objek eksosis daripada warisan budaya yang sakral. Tari rakyat dan tarian berbasis komunitas. Pada masa kolonial, beberapa tari rakyat berkembang menjadi bentuk hiburan yang populer, misalnya yaitu tari ronggeng dan tari jaipong. Yang keempat ada modernisasi dan era kontemporer dari abad ke-20 hingga sekarang. Pada abad ke-20, seni tari Indonesia mengalami transformasi yang signifikan seiring dari kebangkitan nasionalisme, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Seni tari tidak lagi hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga mulai dieksplorasi dan diperbarui dalam bentuk yang lebih modern.
Kebangkitan nasionalisme pada abad awal ke-20, seni tari mulai digunakan sebagai alat perjuangan untuk memasukkan identitas budaya bangsa. Misalnya tari saman dari Aceh dan tari piring dari Sumatera Barat dipromosikan sebagai sebagian dari kebanggaan nasional. Seni tari menjadi salah satu cara untuk melawan dominasi budaya kolonial dan menunjukkan keunikan budaya lokal. Pengaruh tari barat dan eksplorasi modern setelah kemerdekaan, banyak seniman tari Indonesia yang belajar tari barat seperti balet dan tari modern. Kemudian menggabungkannya dengan elemen-elemen tradisional seniman tari kontemporer seperti Bagong, Kusudiardja, dan Marta Graham. Dari luar negeri mulai mengeksplorasi bentuk-bentuk tari baru yang menghasilkan tarian kontemporer Indonesia yang lebih eksperimental. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tentang sejarah musik tradisional. Sejarah musik tradisional. Saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu menyampaikan tentang sejarah musik tradisional yang mempengaruhi agama dan budaya serta era kolonial dan modern. Pengaruh agama dan budaya terhadap alat musik sangat signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kedua aspek ini mempengaruhi bagaimana alat musik dikembangkan, dimainkan, dan digunakan dalam konteks sosial. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana agama dan budaya terkait dengan alat musik. Satu, pengaruh agama dalam penggunaan alat musik. Agama memiliki peran penting dalam menentukan jenis alat musik yang digunakan dalam konteks penggunaannya, baik dalam ritual, keagamaan, peribadatan, maupun acara-acara kegiatan lainnya. Dalam Islam, alat musik sering digunakan untuk konteks tertentu, misalnya untuk melantunkan ayat-ayat pujian atau sholawat. Beberapa alat musik yang sering dimainkan yaitu adalah rebana, gambus, lalu ada juga darbuka, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, pengaruh budaya terhadap alat musik. Budaya juga mempengaruhi jenis, bentuk, dan fungsi alat musik. Alat musik tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Alat musik dan struktur sosial. Beberapa alat musik melambangkan status sosial atau digunakan dalam konteks adat dan budaya yang sangat spesifik, misalnya gong, suling, dan lain-lainnya. Baik, lalu kita memasuki ke era kolonial dan modern dalam sejarah musik tradisional. Dalam sejarah musik Indonesia yang tradisional, era kolonial dan modern menunjukkan transformasi yang sangat signifikan seiring dengan pengaruh politik, budaya asing, serta perkembangan teknologi. Musik tradisional yang awalnya berakar pada budaya lokal berkembang dengan adanya interaksi dengan musik barat selama masa kolonial dan terus berubah di era modern dengan masuknya elemen globalisasi. Sekolah-sekolah seni di Indonesia seperti Institut Seni Indonesia atau ISI di Yogyakarta dan Bali berperan penting dalam melestarikan musik tradisional sekaligus mengembangkan murid-murid diajarkan tentang teknik memainkan alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan musik lainnya. Lalu eksplorasi musik tradisional dengan musik modern. Seiring dengan perkembangan globalisasi, musik tradisional mulai dieksplorasi dan digabungkan dengan genre musik modern seperti jazz, pop, dan rock. Musisi seperti Gesang dengan lagu Keroncong Bengawan Solo, serta komponis seperti Ananda Soekarlan yang menggabungkan musik klasik dengan gamelan menunjukkan bagaimana musik tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan beberapa contoh tari tradisional di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan seperti tari pedet dan juga tari saman dan juga tari kecak. Di sini saya akan menjelaskan tari pedet, sejarah dan asal-usulnya. Tari pedet berasal dari Bali, Indonesia.
Tari Pedet merupakan salah satu tari tradisional yang sangat khas. Tarian ini umumnya dipentaskan dalam konteks ritual, keagamaan, dan upacara adat. Sejarah dan asal-usul tarian Pedet. Eh, Sejarah dan asal-usul tarian Pedet. Tarian Pedet dikatakan berasal dari masyarakat Bali yang agraris, di mana tarian ini berfungsi untuk memohon keberkahan dan panen kehidupan sehari-hari. Nama Pedet sendiri berasal dari kata pedet yang berarti memohon atau berdoa. Di sini ciri khas tari Pedet yaitu gerakan tari Pedet dengan gerakan yang lebih gemulai. Kebanyakan tari Pedet itu dilakukan dengan wanita atau perempuan penari, hitungannya penari. Makna tari Pedet itu tidak hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga syarat dengan makna spiritual. Setelah itu saya akan menjelaskan tari saman. Di sini saya akan tari saman itu. Tari saman adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh, Indonesia. Tarian ini dikenal karena gerakan yang dinamis, kompak, dan irama yang cepat. Berikut adalah tarian yang berasal dari Aceh, yaitu tari saman. Sejarah tari saman. Sejarah tari saman itu diperkirakan berasal dari abad ke-14 dan awalnya dipersembahkan oleh para pemuda untuk merayakan momen tersebut, seperti momen kelahiran, pernikahan, dan syukuran. Ciri khas tari saman. Ciri khas tari saman itu yang seperti penarinya itu lumayan banyak, seperti 10 orang hingga 30 orang. Gerakannya juga tari saman ini banyak ketentuan tangan, tepuk dada, dan gerakan tubuh yang sinkron menciptakan harmoni yang menarik. Setelah itu saya menjelaskan tari kecak. Tari kecak itu berasal dari tradisional dari Bali, ya, dari Bali, Indonesia. Tarian memiliki ciri khas yang merupakan vokalis cak-cak, yaitu tari kecak, yang dilakukan oleh berkelompok pria yang duduk melingkar. Sejarah tari kecak itu asal usul tari kecak itu mulai berkembang dari tahun 1930-an. Tarian ini terinspirasi seperti ritual di Bali dan merupakan adaptasi dari berbagai bentuk seni, termasuk drama, dan tarian kecak diambil dalam tradisi Sangkayang, merupakan tarian pujian untuk memanggil roh. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya mohon maaf. Saya undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut macam-macam alat musik tradisional. Pertama ada gamelan. Gamelan adalah ansambel musik tradisional yang berasal dari Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Berikut adalah ringkasan sejarah gamelan. 1. Asal-usul. Gamelan diperkirakan telah ada sejak abad 8 Masehi. Meskipun asal-usulnya tidak jelas, alat musik ini kemungkinan terinspirasi oleh alat musik perunggu dari Asia Tenggara. 2. Dia berkembangnya di Jawa, juga berkembang di Bali. Gamelan diperkirakan sudah ada sejak zaman kolonial. Dan gamelan juga masih eksis sampai di era modern sekarang. Gamelan memiliki banyak sekali sejarah dalam peran budaya, salah satunya adalah ritual dan upacara serta menjadi identitas budaya. Kedua, ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Terkenal karena kemampuannya menghasilkan melodi yang indah dan ritmis. Berikut adalah ringkasan sejarah angklung. Asal-usul. Akar tradisi angklung diperkirakan berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Alat musik ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19, meskipun beberapa catatan menyebutkan keberadaannya mungkin lebih awal. Fungsi awalnya, angklung itu digunakan dalam konteks pertanian, seringkali sebagai alat untuk mengusir burung yang mengganggu tanaman. Seiring waktu, angklung berkembang menjadi sebuah alat musik yang digunakan dalam berbagai upacara dan pertunjukan. Angklung juga diperkirakan sudah ada sejak era kolonial. Angklung juga sudah melalui tahap revitalisasi dan modernisasi untuk sebagai sarana pelestarian tradisi serta penggunaan dalam musik kontemporer. Angklung juga menjadi salah satu alat musik yang sudah diakui di kancah internasional, yaitu sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2010. Serta sudah menjadi alat musik dalam pertunjukan internasional di beberapa festival di dunia. Ketiga, ada sasando. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ringkasannya, asal-usulnya, sasando diyakini sudah ada sejak abad ke-17, berasal dari Pulau Rote dan sekitarnya. Nama sasando itu sendiri berasal dari kata sasa yang berarti bergetar atau bergetar dengan bunyi. Fungsi awalnya, sasando itu digunakan dalam berbagai upacara, adat, dan ritual, serta sebagai hiburan dalam acara sosial. Desain dan konstruksi. Bahan dan bentuk sasando itu terbuat dari daun lontar dan bambu, dengan bentuk yang menyerupai trompet atau tabung. Teknik pembuatannya memerlukan keahlian khusus, menjadikan sasando unik di antara alat musik lainnya. Terus juga ada dua jenis sasando. Ada sasando kering yang terbuat dari bambu, dan sasando basah yang menggunakan daun lontar sebagai resonator atau pemantul suara. Sasando juga sudah melalui tahap modernisasi, sudah diadaptasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman di era modern sekarang, serta sudah masuk ke dalam salah satu pembelajaran di pendidikan dan pelestarian. Sasando juga menjadi salah satu alat musik Indonesia yang diakui di kancah internasional. Sasando sering sekali dipakai di festival dan pertunjukan internasional, serta juga menjadi warisan budaya, terutama dari Indonesia. Mungkin sekian saja presentasi dari kami mengenai seni tari dan alat musik. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.